diatomi triaktif kalmadi. Kalmadi. Kalmadi namanya. Ini dari kalsium yang atomi sebelumnya itu diperbarui, di-upgrade gitu ya, jadi lebih bagus. Nah, sebenarnya mungkin sekarang banyak banget ya orang yang sebenarnya bermasalah dengan osteoporosis gitu. Nah, kalau misalnya kita tuh kekurangan kalsium itu apa yang terjadi gitu kan. Nah, 99% dari kalsium, kalsium dalam tubuh kita itu adanya di mana? Di tulang dan di gigi gitu, 99%. Nah, tapi 1%-nya ini adanya di dalam darah gitu loh. Jadi darah kita itu juga memerlukan kandungan kalsium gitu ya. Nah, kalsium itu kan apa ya? Asam basa gitu. Jadi begitu di dalam darah kita itu dia ada kandungan kalsiumnya lewat gitu, dia akan apa? Dia juga akan menempel di dinding-dinding eh, pembuluh darah di dinding supaya apa? Pembuluh darah kita itu juga lebih kuat dan apa enggak lebih bagus ke kerjanya dan juga untuk kayak pembekuan darah misalnya kita kan ada luka luka gitu nah terus habis itu kan dari luka itu kan misalnya untuk menutup lukanya itu loh untuk supaya darahnya ini membeku nah itu juga diperlukan kalsium kandungan kalsium nah jadi kandungan kalsium dalam darah itu sangat penting. Nah, tapi kalau misalnya kita nih kekurangan kalsium gitu kan, berarti di darah kita juga kekurangan kalsium. Nah, maka kekurangan kalsium itu akan diambil dari mana? Diambil dari tulang. Jadi dalam tubuh kita itu memberikan kayak tanda-tanda, oh ini kekurangan kalsium nih. Terus habis itu dia akan apa? Dia akan ambil dari tulang kita. Nah, misalkan setiap hari 1%, 1%, 1% berkurang. Nah, kan akan menyebabkan kita apa kekurangan kalsium di tulang yang menyebabkan osteoporosis. Jadi osteoporosis itu terjadi ketika pembentukan tulang itu lebih rendah dibandingkan pengeroposan tulang. Nah, dan fungsi hati dan ginjal juga memburuk akibat penuaan yang disebabkan oleh bertambahnya usia sehingga kemampuan untuk mengubah vitamin D itu menjadi aktif kalsitriolnya itu menurun gitu loh. Nah, juga sehingga mengurangi kalsium yang penting untuk membangun tulang. Nah, jadi kalau misalnya kita semakin berumur, penyerapan kalsium dalam tubuh kita itu juga semakin berkurang. Jadi misalnya kalau anak-anak itu kan penyerapan dalam tubuhnya tuh masih bagus gitu ya. Dia minum susu apa gitu penyerapannya sruk-sruk langsung maksudnya tuh langsung menyerap dalam tubuh dia. Tapi begitu kita semakin menua, apalagi wanita ya, wanita yang sudah mendekati yang menopause itu akan apa? Penyerapan kandungan kalsiumnya juga menurun dan penyerapannya juga berkurang. Nah, sehingga kemungkinan terkena osteoporosisnya itu tinggi. Jadi saya ada cerita kayak mertua saya itu selalu minum susu tuh setiap pagi itu pokoknya kandungan yang mengandung kayak biji apa kacang almond apa sama susunya tuh di blender diminum gitu supaya apa dia takut tulang keropos osteoporosis gitu loh. Nah jadi eh, ternyata 2 tahun yang lalu dia terkena osteoporosis pengeroposan gitu kan. Nah, sampai harus ini apa namanya harus operasi gitu. Nah, pada saat itu kalau misalnya tulang kita itu osteoporosisnya tuh lumayan parah gitu loh. Kata dokter kalau misalnya misalnya ke osteoporosis ini parah, parah banget, itu bisa menyebabkan kematian karena apa? Walaupun tidur pun tulang apa nih kita punya ini? Tulang tulang rawan ya, bukan, tulang yang di ini nih, yang untuk melindungi paru-paru dan lain-lainnya itu. Nah, itu eh, bisa patah sendiri katanya. Jadi misalnya kan kita tidur kan nggak sadar gitu ya, tiba-tiba mereng atau apa, tiba-tiba tulangnya patah gitu loh. Terus habis itu bisa kena menusuk misalnya.
apa namanya paru-paru itu juga bisa menyebabkan kematian katanya. Nah, jadi tulang kropos itu tidak bisa dianggap remeh. Bahkan dia waktu itu taunya tulang kroposnya itu bagaimana? Dia cuma berdiri tiba-tiba bisa jatuh gitu loh. Hmm. Jadi tulangnya ini nggak bisa menompong dengan baik badannya sehingga jatuh. Begitu jatuh apa? Pinggulnya jatuh akhirnya pecah, retak gitu. Nah, akhirnya harus operasi. Nah, jadi osteoporosis ini eh, masalah yang serius ya untuk misalnya orang yang berumur karena apa dia udah minum setiap hari padahal udah minum susu tapi kenapa masih kena osteoporosis karena penyerapan dalam tubuhnya itu yang tidak baik. Nah, sedangkan dietomi itu khusus membuat kalsium itu yang benar-benar penyerapannya bagus. Jadi untuk mengkonsumsi kalsium dalam tubuh kita, kita harus memilih produk yang benar-benar penyerapannya tuh paling pertama itu adalah penting itu adalah susu gitu, penyerapan gitu. Nah, karena kan saya punya pengalaman sendiri tadi mertua saya, jadi saya pikir susu aja itu minum susu tidak cukup gitu loh. Jadi benar-benar harus mencari produk yang penyerapannya itu bagus dalam tubuh kita. Nah, kalau kita lihat kebanyakan itu osteoporosis itu dialami pada umur 70 itu sekitar dari 10 orang itu ada sekitar 1,5 orang dan bahkan jangankan umur yang tua ya, yang 20-an aja tuh udah ada yang kena osteoporosis gitu loh. Hmm. Nah, ini di dalam kalsiumnya Etomi itu terdapat 6 jenis fungsional kompleks. Jadi dia bukan hanya kalsium aja, ada magnesium, ada ada vitamin D, vitamin K. Nah, terus tambah 5 jenis bahan pelengkap yang baik untuk kesehatan tulang. Hmm. Jadi 3 jenis kalsiumnya aja itu eh, 3 jenis gitu loh di dalam sini. Bukan kalsiumnya bukan satu jenis aja itu enggak 3 jenis. Kalsium rumput laut, sitrat dan kalsium whey. Nah, untuk penyerapan yang lebih bagus, jadi itu dibutuhkan rasio rasio yang sangat tepat untuk kalsium dan magnesium itu rasionya harus 2:1. Hmm. Terus 6 jenis fungsional kompleksnya yaitu kalsium, magnesium, vitamin D, vitamin K, tembaga dan mangan. Kemudian 5 macam bahan pelengkapnya itu ada akantopanas, biji safflower, terus habis itu jamur, jamur caga, jamur tosaja dan akisul. Nah, di sini kalau kenapa Etomi itu memilih 3 jenis kalsium, ya kan 3 jenis kalsium. Nah, kalsium ini, oh di dalamnya tuh ada 6 fungsional kompleks, yaitu pertama kalsium itu bagus untuk pembentukan tulang dan gigi, menjaga fungsi saraf dan otot, karena untuk transmisi saraf kita juga diperlukan kalsium gitu loh. Nah kalau misalnya kalau kita kekurangan kalsium, maka apa yang terjadi? Kita jadi gelisah kayak gelisah terus habis itu bisa depresi itu juga pengaruh dan juga untuk diperlukan pembekuan darah menjadi normal dan mengurangi resiko osteoporosis. Nah, magnesium ini diperlukan untuk penggunaan energi, menjaga fungsi saraf dan otot. Vitamin D itu diperlukan untuk penyerapan dan pemanfaatan kalsium dan fosfor, membentuk dan memelihara tulang dan juga membantu mengurangi resiko terkenanya osteoporosis. Nah, vitamin K itu diperlukan untuk pembekuan darah, membantu untuk pembekuan darah dan diperlukan untuk struktur tulang. Jadi dia ini membantu supaya apa kalsium itu untuk lebih gampang menempel di tulang gitu vitamin K ini. Terus habis itu kuper atau tembaga itu diperlukan untuk transportasi dan penggunaan besi dan melindungi sel dari oksigen berbahaya.
Mangan diperlukan untuk pembentukan tulang, penggunaan energi, melindungi sel dari oksigen berbahaya, antioksidan ya. Hmm. Nah, ini adalah tiga macam kalsium yang dipilih untuk produk Atomy. Yang pertama adalah kalsium dari jenis rumput laut. Jadi eh, rumput laut itu berarti nabati ya. Nabati ini rumput lautnya rumput laut merah. Nah, dan dia dalam prosesnya itu menggunakan suhu rendah. Kenapa? Supaya untuk menjaga nutrisinya supaya tidak rusak gitu. Nah, alga merah ini itu mempunyai sifat yang apa yang unik. Dia itu mempunyai banyak mineral. Jadi dia itu bisa menempel mengumpulkan mineral-mineral itu di dinding sel dia tuh banyak gitu. Nah, jadi Atomy memilih untuk menggunakan rumput laut alga merah ini, salah satu kalsiumnya dan juga kalsium sitrat. Kalsium sitrat ini eh, kenapa dipilih kalsium sitrat? Karena kan kalau kita minum kalsium itu apa? Masuknya kan ke lambung kan. Ke lambung itu berarti kan kayak kena asam asam lambungnya. Nah, supaya dengan menggunakan kalsium nitrat ini, maka dia itu gampang untuk mengurai dan lebih gampang untuk penyerapannya. Apalagi untuk apa? Untuk orang yang berumur gitu loh, orang yang sudah berusia itu kebanyakan karena apa? Karena kan lambungnya itu kekurangan kayak apa kurangan cairannya. Nah, jadi dengan kalsium sitrat ini jadinya tuh gampang untuk ionisasi kalsiumnya dan juga penyerapan kalsium dalam tubuhnya. Nah, kemudian W kalsium. W kalsium itu diambil dari susu. Bahannya tuh dari susu, tapi bukan dari susu. Jadi susu itu setelah diproses itu di atasnya itu ada kayak ada kayak endapannya itu nah itu dibilang whey kalsium jadi itu yang di atas itu loh endapannya yang di atas itu nah diperoleh dengan cara sentrifugasi susu. Nah, kenapa diambil cuman whey-nya aja gitu loh, bukan susunya semuanya. Nah, itu karena sangat baik untuk tingkat penyerapannya yang tinggi dalam tubuh kita gitu. Nah, jadi walaupun susu itu nggak semuanya, tapi diambil cuman bahan whey kalsiumnya aja gitu loh. Jadi bahannya aja tuh dipilih sangat teliti ya. Ini untuk penyerapannya kalsiumnya yang benar-benar apa bagus itu dari bahan apa aja. Nah, juga magnesium. Nah, magnesium ini bertindak sebagai membantu apa penyerapan kalsium. Iya kan tadi tapi rasionya harus 2:1 gitu loh. Rasionya ini harus tepat juga. Nah, bertindak sebagai kofaktor lebih dari 300 jenis enzim eh, dengan mengaktifkan enzim secara langsung untuk pembangkitan energi, juga untuk proses biokimia fisiologis yang terjadi dalam tubuh seperti sintesis lemak, protein, dan asam nukleat, serta kontraksi otot. Nah, magnesium juga berperan untuk menjaga potensi membran sel saraf dan otot, mengantarkan impuls pada sambungan neuromuskular. Nah, juga bagus membantu stimulasi saraf dan otot. Hmm. Di dalam juga ada kandungan vitamin D. Vitamin D ini juga penting untuk apa? Membantu penyerapan kalsium. Jadi mengatur kadar kalsium dan fosfor darah ke kisaran normal dan menjaga keseimbangan. Nah, kalsium dan vitamin D3. Vitamin D3 berperan penting dalam kesehatan tulang dengan meningkatkan penyerapan kalsium dan fosfor serta menjaga konsentrasi kalsium dalam tubuh tetap konstan. Nah, selain itu, ketika konsentrasi kalsium dalam tubuh tidak mencukupi, membantu mengurangi resiko osteoporosis dengan cara menyerap kembali kalsium agar tidak dikeluarkan. Hmm. Juga
untuk kalsium dan magnesium, makanya kalsium, magnesium, vitamin D ini kayak apa ya, kayak temen gitu ya, selalu kemana-mana tuh harus bareng gitu. Kalsium dan magnesium selalu saling membutuhkan untuk penyerapan. Hmm. Namun hubungan ini rumit jika Anda mengkonsumsi terlalu banyak kalsium, penyerapan magnesiumnya akan menurun. Dan jika kita konsumsi lebih sedikit kalsium, penyerapan magnesiumnya meningkat. Jadi makanya oleh sebab itu rasio itu sangat penting. Eh, Vitamin D itu juga kan banyak ya yang nanya, oh ada kandungan vitamin D kan banyak banget sekarang yang nanya vitamin D ya. Nah, vitamin D merupakan nutrisi penting untuk membantu penyerapan kalsium dan mengurangi resiko osteoporosis. Nah, asupan vitamin D harian yang direkomendasikan ini menurut Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan di Korea ya. Itu sehari adalah 800 IU, IU atau lebih. Nah, jadi umur 19 sampai 64 tahun dosisnya itu sekitar eh, asupan vitamin D yang diperlukan 400, 65 tahun lebih 600. Nah, jadi asupan vitamin D harian yang direkomendasikan untuk oleh masyarakat metabolisme tulang Korea adalah 800 IU atau lebih yang telah terbukti memiliki efek pada sistem muskulo muskuloskeletal dan konsentrasi vitamin D serum 25 OH yang optimal direkomendasikan sebesar 20 sampai 30 mg per mili atau lebih. Nah, ini kemudian vitamin K. Nah, ada kandungan vitamin K juga. Vitamin K ini membantu untuk pembekuan darah dan juga menempelkan kalsium ke tulang. Dan juga ada kandungan koper, koper atau tembaga, membantu penyerapan dan memanfaatkan zat besi. Dan juga membantu penyerapan dan penggerakan zat besi sehingga zat besi menyimpan pergerakan simpanan zat besi ke tempat sintesis hemoglobin yaitu darah ya, membantu sintesis hemoglobin. Tembaga berperan dalam mencegah kerusakan oksidatif pada sel juga. Juga mengandung mangan, nutrisi penting untuk pembentukan tulang dan metabolisme asam amino, kolesterol dan karbohidrat. Hmm. Di sini semua ada di dalam triaktif kalsium kalmadi. Nah, di sini kalau kita lihat per hari itu kandungannya informasi nutrisinya natriumnya 5 miligram, kalsiumnya 450 miligram, magnesium 225 miligram, vitamin D-nya 15. 15 IU ya. Apa nih? Vitamin K juga tembaga, mangan. Hmm. Asupan kalsium harian yang direkomendasikan RDA itu sebesar 64%. Jadi rasio asupan konsumen dalam negeri di Korea sini sekitar 50 sampai 68% dari asupan harian yang direkomendasikan gitu. Nah, eh, tapi mempertimbangkan jumlah dan kapasitas penyerapan yang dapat mengisi kekurangan kalsium itu 64% dari RDA itu ditentukan dan ditetapkan sebesar 450 miligram per hari. Nah, kalau kita lihat, apalagi anak-anak ya, anak-anak dalam masa pertumbuhan itu penting sekali kalsium, gitu loh, karena dia memerlukan banyak kalsium untuk apa? Pertumbuhan dia, gitu kan. Nah, tapi kalsium ini, eh, misalnya kita minum kebanyakan juga nggak boleh. Jadi makanya sehari kan ada 3 tablet ya, pagi, siang, malam. Waduh, kok ribet ya? Ya udah sekali aja minum pagi 3 tablet, pokoknya sehari 3 tablet kan. Jadi minumnya pagi doang. Itu nggak bisa kalau kalsium ini. Jadi sudah ditentukan sekali minum harus satu. Pagi satu, siang satu, malam satu. Kenapa harus begitu? Karena dia nggak bisa langsung menyerap semuanya tiga, tiga 3 tablet tersebut sekali minum langsung penyerapan itu enggak.
Jadi yang bisa diserap dalam tubuh kita sekali minum itu cuman yaitu satu tablet itu. Kemudian siang nanti satu tablet, malam satu tablet. Hmm. Nah, untuk kalsium kapan penting asupan yang penting anak-anak dan remaja ketika masa pertumbuhan dan berat badan meningkat secara signifikan, wanita hamil dan menyusui yang membutuhkan suplemen kalsium, terus orang parubaya atau lanjut usia, terutama wanita menopause ya, karena beresiko tinggi terkena osteoporosis. Tulang itu cenderung melemah sekitar umur usia 30 tahunan udah mulai melemah. Pengeroposan tulang itu mulai terjadi saat umur 30 tahunan. Nah, jadi kita yang umur 30-an, mulai dari 30-an udah bisa minum kalsium. Hmm. Karena apa? Karena kalau misalnya tulang itu pengeroposan, waduh itu susah. Mau kemana, mau kemana-mana juga nggak bisa gitu kan ya. Nah, terus habis itu juga bahaya tidur aja katanya bisa patah gitu tulangnya. Nah, terus makanan, makanan yang dianjurkan yang bagus untuk kalsium, kandungan kalsium dalam tubuh yaitu susu rendah lemak, ikan, ikan yang warna biru, rumput laut, kedelai, tahu, biji, perila, sayuran segar dan buah-buahan. Tapi misalnya yang tidak bagus untuk kalsium gitu loh. Maksudnya makanan ini itu memberi efek yang nggak bagus untuk kalsium, yaitu makanan yang asin. Jadi makanan asin itu natriumnya tinggi, itu dia akan membawa kalsium itu keluar juga gitu loh dari tubuh. Minuman soda dan kopi itu karena apa? Kan kalsium ini asam basa gitu loh. Nah, jadi kayak soda-soda apa itu dia juga kayak apa sih? Jadi mengurangi fungsi dari kalsium tersebut, alkohol, terus saat makan makanan yang jumlah proteinnya berlebihan, makanan asam, biji-bijian atau serat berlebihan. Nah, kalau kita lihat di sini setiap tahun, ini tahun ya, setiap tahun 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, ternyata osteoporosis itu pasien dari osteoporosis itu meningkat setiap tahunnya. Nah, itu. Nah, jadi eh oh ini apa? Oh, ini kan kandungan kalsium, kalsium yang harus dikonsumsi. Ini untuk yang cowok, ini untuk yang cewek, miligram per miligram 6 sampai 8 tahun. Itu 700 miligram, 9 sampai 11 800, 12 sampai 14 1000 sampai 900, 15 sampai 18 tahun, 900 800 miligram gitu. Kan ini pertumbuhan jadi lebih banyak. 19 sampai 49 itu 800 700, terus habis itu umur 50 ke atas itu sampai 700 sampai 800 miligram. 구독, 좋아요 눌러주세요.